dunia politik Indonesia sedang mengalami ketegangan. Karena munculnya usulan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo melalui petisi 100 yang digagas oleh sekelompok aktivis. Sejak Oktober lalu, isu ini telah menjadi pusat perhatian, memicu perdebatan sengit dan perpecahan di kalangan masyarakat. Keterlibatan politik seputar tuntutan pemakzulan Presiden Jokowi. Dari kelompok aktivis dalam petisi 100 membuka ruang diskusi yang mendalam. Proses hukum yang kompleks dan beragamnya respons publik menciptakan dinamika politik yang harus diperhatikan dengan cermat. Meskipun isu ini menjadi sorotan utama, upaya menjaga stabilitas dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi tetap menjadi fokus utama. Petisi ini membawa ke permukaan isu-isu yang menarik perhatian publik. Menandai awal babak baru dalam politik Indonesia. Dengan tuntutan pemakzulan menjadi pusat perhatian, penting untuk mempertahankan stabilitas dan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Petisi 100 yang menyerukan pemakzulan Presiden Jokowi. Kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menjadi perhatian serius. Mahfud MD menjelaskan bahwa pemakzulan harus mematuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Republik Indonesia. Menurut Mahfud MD, ada 5 syarat pemakzulan presiden. Termasuk terlibat dalam korupsi, penyuapan, melakukan penganiayaan berat atau kejahatan berat, melanggar ideologi negara, dan melanggar kepantasan atau etika. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 7A dan 7B UUD 1945. Proses pemakzulan dimulai dengan usulan dari DPR kepada MPR. DPR dapat mengajukan usulan pemakzulan setelah meminta Mahkamah Konstitusi, MK, untuk memeriksa, mengadili, dan menentukan apakah Presiden terbukti melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat. Usulan pemakzulan dari DPR harus didukung oleh setidaknya sepertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Dan setidaknya 2/3 dari jumlah anggota DPR secara keseluruhan. MK kemudian diberi waktu 90 hari untuk memeriksa dan memutuskan terkait usulan pemakzulan tersebut. Jika MK menyatakan bahwa Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat, DPR dapat melanjutkan usulan pemberhentian Presiden kepada MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usulan tersebut dalam waktu 30 hari sejak menerima usulan dari DPR. Meskipun wacana pemakzulan terhadap Jokowi telah muncul sejak Oktober lalu, Mahfud MD menyatakan bahwa permintaan pemakzulan sebelum pemilu 2024 tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan waktu. Dengan pemilu dijadwalkan pada 14 Februari, hanya ada sekitar sebulan lagi, dan proses pemakzulan memerlukan waktu yang cukup lama. Beberapa tokoh, termasuk Ketua DPR Puan Maharani, Cawapres Gibran, dan Cak Imin, memberikan tanggapan terhadap usulan pemakzulan tersebut. Puan Maharani menekankan pentingnya menjaga kondisi yang kondusif menjelang pemilu dengan mengajak masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya sesuai konstitusi. Dia menekankan perlunya menjaga keamanan dan netralitas aparat penegak hukum agar pesta demokrasi berlangsung jujur dan adil. Gibran, cawapres yang berpotensi, menerima masukan dari masyarakat dengan sikap terbuka. Menegaskan bahwa evaluasi akan diterima dan diakomodasi. Sikap ini menunjukkan kesediaan untuk mendengar dan beradaptasi dengan suara rakyat. Cawapres 01 Muhaimin Iskandar menyatakan belum mengetahui secara langsung tentang wacana pemakzulan dan meyakinkan bahwa tidak ada proses pemakzulan yang sedang berlangsung di DPR RI. Pernyataan ini memberikan gambaran bahwa isu pemakzulan belum menjadi prioritas di level legislatif. Oleh karena itu, berbagai pihak yang memiliki kepentingan terlibat dalam respons yang beragam terhadap tuntutan pemakzulan ini. Hal ini menciptakan berbagai pergerakan dalam dunia politik yang sebaiknya dipahami oleh masyarakat. Demikianlah akhir laporan dari kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan terus mengikuti saluran berita dari kami, guna mendapatkan informasi terbaru dan analisis mendalam. Sampai bertemu lagi.